Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Nur Aziz di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan pelajaran yang sama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan dan cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tetap jaga kesehatan. Apabila keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Baik, pada kesempatan kali ini tema yang dibahas masih sama dengan yang dibahas pada minggu yang lalu, dalam artian meneruskan apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kelas 9 A, B, C, dan D. Sebelum kita menuju ke pembahasan lebih lanjut, kita refleksi terlebih dahulu apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu mengenai qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah memantul atau membalik, yaitu bacaan Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah apabila ada huruf qalqalah yang berharakat sukun, yaitu huruf qalqalah qaf, to, ba, jim, dan dal diharakati sukun. Seperti contoh, tsumma yujzahu la taqnatu. Kemudian qalqalah kubro adalah apabila ada huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakofkan atau berhenti, entah karena wakof, entah karena berada di akhir ayat, sehingga huruf tersebut dibaca sukun. Seperti contoh, Allahus somad min syarri ma khalaq. Kemarin ketika tugas masih ada beberapa anak yang belum memahami apa itu qalqalah sugro dan apa itu qalqalah kubro, sehingga perlu saya ulas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kebanyakan dari kalian itu bingung ketika dihadapkan pada contoh lain selain dari apa yang sudah saya paparkan. Ketika dihadapkan pada contoh lain, kalian kebingungan. Nah, itulah perlu adanya sebuah pengembangan pada pembahasan mengenai qalqalah. Kemudian pada ayat ini, eh, kandungan qalqalahnya adalah, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Di ayat ini terdapat satu bacaan qalqalah, yaitu lafaz la taqnatu. Karena ada huruf qalqalah berupa qaf yang berharokat sukun, la taqnatu, dan termasuk qalqalah sugro karena dia berada di tengah kalimat, bukan berada di akhir kalimat. Kemudian berbicara mengenai ayat tersebut, ayat di atas membicarakan mengenai hamba-hamba Allah yang melakukan banyak dosa. Dosa yang dilakukan terlampau banyak sehingga mungkin akan membuat seorang hamba tersebut putus asa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak berputus asa. Karena apa? Karena rahmat Allah sangat luas. Jadi optimis adalah tidak berputus asa. Dosa yang diperbuat jika tidak dimintakan ampunan dengan cara beristighfar dan berpikir optimis, maka akan menjauhkan dari kebaikan dan dari Allah. Itulah optimis. Jadi optimis itu adalah tidak berpikir putus asa, karena ketika seorang berputus asa maka secara tidak langsung pikiran-pikiran yang ada di dalam otaknya itu adalah hal-hal yang bersifat negatif, cenderung frustasi, depresi, dan sebagainya ketika dia tidak berpikir optimis atau berpikir positif. Sehingga optimis ini perlu diterapkan di banyak segi kehidupan, tidak hanya pada saat hamba tersebut banyak dosa, tetapi juga ketika seseorang itu sedang dalam keadaan susah, sedang dalam keadaan tertimpa musibah, atau mungkin keadaan sekitar sedang tidak bersahabat. Contohnya seperti sekarang ini, yaitu ketika lingkungan kita, ketika negara kita atau seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang bernama COVID-19 atau coronavirus, kita harus tetap berpikir optimis, jangan terus berpikir pesimis atau bahkan berputus asa. Kecewa boleh, putus asa boleh, tapi jangan berkepanjangan, karena rahmat Allah, pertolongan Allah itu sangatlah luas. Jadi seperti itu, tidak
pantas seorang hamba itu berputus asa, karena kehidupan kita dilahirkan itu bukan untuk ditakdirkan lemah, tidak untuk ditakdirkan berputus asa, tetapi untuk tetap terus semangat dan tetap terus optimis. Sekali dua kali bolehlah kecewa, bolehlah putus asa, tapi jangan terus menerus. Karena semua orang juga pasti pernah mengalami yang namanya berada di bawah. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kena musibah, cobaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Pada ayat ini terdapat satu bacaan qalqalah, yaitu lafaz kalimat thumma yujzahu, karena di sini ada huruf jim yang berharokat sukun, sehingga itu dibaca memantul atau membalik. Termasuk qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat, bukan berada di akhir kalimat atau bukan berada ketika diwakofkan. Kemudian kita berbicara mengenai kandungan makna atau arti yang terkandung di dalam ayat An-Najm tersebut, yaitu berbicara mengenai ikhtiar. Semua orang di dunia ini akan mendapatkan balasan dari usaha yang dilakukan. Petani, karyawan, sopir, kurir, dan lain sebagainya, semuanya bekerja, semuanya berikhtiar tanpa mau berpangku tangan agar mendapatkan penghasilan atau mendapatkan hasil dari usaha atau pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi rumusnya adalah orang yang berusaha pasti akan mendapatkan hasil, entah banyak entah sedikit akan mendapatkan hasil. Sebaliknya adalah ketika ada orang yang terbiasa berpangku tangan, tidak mau berusaha, maka tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Karena orang yang berpangku tangan, orang yang bermalas-malasan tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang ia usahakan, karena dia tidak berusaha. Jadi orang yang tidak berusaha maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitulah rumus ikhtiar. Optimis dan ikhtiar mempunyai keterkaitan satu sama lain. Ketika seorang yang mempunyai pikiran optimis, maka ia secara tidak langsung akan berusaha untuk keluar dari jurang keputusasaan. Jadi ketika ada orang yang sedang dirundung masalah, dirundung musibah, dia berpikir optimis, kemudian ada usaha, ada itikat untuk keluar dari keterpurukan, keluar dari masalah yang sedang ia hadapi, itulah namanya ikhtiar. Jadi masalah tidak akan selesai ketika tidak ada usaha untuk menyelesaikannya. Jadi ketika ada masalah, ketika ada tugas, ketika ada apapun itu, ketika kita tidak berusaha untuk menyelesaikannya, maka sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Seperti itu. Maka apapun itu, apapun masalahnya, apapun cobaannya, maka berusaha melewati itu, berusaha dihadapi itu, jangan berpaling, apalagi melarikan diri dari masalah, karena tidak akan membuahkan hasil. Hadapi dan berusahalah untuk tetap berpikir optimis. Jadi optimis dan ikhtiar mempunyai keterkaitan satu sama lain. Orang yang sedang kecewa, sedang mungkin ada masalah dalam hal asmara atau mungkin apapun itu, ketika dia tidak berusaha untuk bangkit, untuk move on, maka selamanya juga akan seperti itu. Seperti itulah. Itulah namanya ikhtiar. Jadi pertama kita berpikir optimis bahwa kita itu dilahirkan bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk kecewa, bukan untuk berputus asa. Kemudian kita ada usaha untuk maju ke depan, untuk bangkit, untuk move on. Lah itu namanya ikhtiar. Jadi optimis dan ikhtiar. Hasilnya apa? Nanti selanjutnya. Selanjutnya adalah surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di ayat ini tidak terdapat bacaan qalqalah karena tidak ada huruf qaf, ta, ba, jim dan dal yang diharokati sukun. Kemudian berbicara mengenai kandungan ayatnya. Pada surat Ali Imran ayat 159
ayat ini mengandung pesan-pesan yang mulia. Di antaranya adalah anjuran untuk berlaku lemah lembut sekalipun kepada musuh kalian. Pada zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa dakwah, objek yang didakwai oleh Nabi Musa adalah Raja Fir'aun. Kepada Raja Fir'aun pun Nabi Musa tidak pernah melakukan kekerasan, tidak dengan cara kekerasan. Jadi orang yang dihadapi sekelas Fir'aun pun yang mengaku Tuhan, Nabi Musa tidak menggunakan cara yang keras, tetapi menggunakan cara yang lembut. Itulah apa namanya anjuran untuk berlaku lemah lembut atau yang tidak berlaku kasar. Nabi Musa yang dihadapkan pada Fir'aun pun disuruh lemah lembut, apalagi kita yang hanya dihadapkan pada musuh kita yang mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan Fir'aun. Maka berlakulah lemah lembut. Pesan yang lain adalah untuk senantiasa bermusyawarah terhadap urusan apapun, karena urusan yang diselesaikan secara bersama-sama, secara bermusyawarah akan meminimalisir terjadinya konflik atau kesalahpahaman. Maka pentingnya musyawarah dalam memutuskan suatu hal adalah untuk meminimalisir kesalahpahaman, meminimalisir konflik dan meminimalisir perpecahan. Karena keputusan yang dihasilkan secara bersama, maka baik dan buruknya akan ditanggung secara bersama. Itulah pentingnya musyawarah. Kemudian perintah yang terakhir adalah mengenai tawakal. Bertawakal adalah berpasrah diri. Berpasrah bukan berarti tidak mau melakukan apa-apa. Pasrah adalah tingkatan selanjutnya setelah tahapan-tahapan awal, yaitu berupa optimis, ikhtiar, dan terakhir adalah tawakal. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita berpikir optimis, berusaha dengan usaha yang semaksimal mungkin, maka tahap terakhir adalah tawakal. Dalam artian memasrahkan semua urusan yang sudah kita lakukan itu dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi melibatkan Allah dalam usaha kita, karena nanti hasil yang akan dihasilkan pun juga itu nanti tidak akan mengecewakan. Sekalipun mengecewakan pasti ada hikmahnya. Karena tawakal itu bukan berarti tidak mau apa-apa, tidak mau berusaha apa-apa, tetapi ketika sudah berusaha, yaitu kemudian dipasrahkan usaha kita kepada Allah. Itulah tawakal. Jadi tawakal merupakan proses terakhir dari optimis dan ikhtiar. Itulah 3 hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar berusaha saja, tapi juga diimbangi dengan tawakal. Begitu juga sebenarnya tidak hanya tawakal saja, tapi juga diimbangi dengan usaha dan berpikir optimis, berpikir positif. Utamanya pada saat kondisi seperti ini, kondisi pandemi dan lain sebagainya. Semuanya serba sulit, tetapi kita tidak boleh berputus asa, tetap berusaha, tetap yang sekolah online tetap sekolah online. Nanti usaha yang kita lakukan insya Allah tidak akan sia-sia, karena nanti manfaatnya akan kembali kepada kalian masing-masing. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kemudian tugas-tugasnya adalah pertama, mencatat apa yang sudah diterangkan di video ini. Catatan akan dinilai secara acak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti mungkin bulan-bulan Agustus akhir atau kapan nanti akan saya nilai. Catatan kalian akan saya suruh kumpulkan di sekolahan. Kemudian kerjakan tugas yang ada di Google Form. Link akan di-share besok hari Senin. Jadi masih banyak dari kalian kelas 9A, B, C maupun D yang belum mengerjakan tugas. Saya harus chat satu-satu baru mau mengerjakan. Kalian kalau mau tidak mengerjakan atau mau telat mengerjakannya, tolonglah konfirmasi kepada saya biar saya tidak mencari satu persatu, karena akan sangat merepotkan sekali. Tidak hanya 1-2 orang, tapi 10 orang lebih yang belum mengerjakan. Tugas PAI tidak ada yang dikumpulkan di sekolah, semuanya di Google Form. Kecuali saya sudah memberikan instruksi. Jadi untuk minggu ini, besok hari Kamis, semuanya kelas 9A, B, C, dan D tugasnya tidak ada yang dikumpulkan di sekolahan. Nanti baru ketika ada instruksi dari saya, entah kapan, mungkin akhir Agustus, nanti saya akan memberikan instruksi untuk mengumpulkan tugas-tugas di sekolah. Tapi untuk minggu ini tidak ada yang dikumpulkan di sekolahan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih maaf, sekali lagi saya tekankan jangan telat mengerjakan. Kalau yang telat, kalau yang ingin
mundur hari Rabu, Kamis, atau Jumat, silakan konfirmasi ke saya biar saya tidak mencari satu per satu. Khairul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.